di channel Learning Math. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang persamaan kuadrat. Fokus kita di video kali ini kita akan sama-sama mencari tahu sebenarnya siapa itu akar dari persamaan kuadrat. Biar nggak nunggu lama lagi, yuk kita sama-sama belajar materi kali ini. Pertama, kita akan sama-sama mencari tahu siapa itu akar persamaan kuadrat. Sebelum kita mencari tahu siapa itu akar persamaan kuadrat, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu persamaan kuadrat. Nah, intinya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat dari struktur katanya, yang namanya persamaan kuadrat, dia terdiri dari dua kata saja. Ada persamaan, ada kuadrat. Artinya, kalau dia persamaan kuadrat, berarti yang namanya persamaan harus ada tanda sama dengannya. Kemudian yang namanya kuadrat artinya apa? Pangkat tertinggi dari variabelnya harus pangkat 2. Berarti nanti kalau misalkan kita tuliskan persamaan kuadrat itu apa? Nah, di sini persamaan kuadrat adalah persamaan yang bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, di sini A, B, C-nya adalah bilangan. Bebas teman-teman mau milih bilangannya berapa aja. Yang penting di sini A-nya nggak boleh 0. Nah, kenapa A-nya nggak boleh 0? Ya, kalau A-nya sama dengan 0, berarti nanti kalau A-nya 0, kalau teman-teman masukin ke sini, ini nanti nggak ada. Berarti tinggal BX tambah C sama dengan 0. Berarti dia jadi persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Makanya di sini A-nya nggak boleh 0, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nilai X. Nah, nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Nah, biar nggak ribet ya, persamaan kuadratnya saya singkat saja ya dengan PK. Nggak apa-apa ya? Oke, biar lebih singkat saja. Nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat nanti kita sebut, nah ini kita sebut dengan, nah ini boleh disebut dengan akar, boleh disebut dengan solusi, boleh disebut dengan penyelesaian, boleh juga disebut dengan pembuat nol fungsi. Nah, ini pembuat nol fungsi sama aja. Nah, pokoknya intinya gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menemukan salah satu dari kata yang tadi saya sebutkan, misalkan di soal teman-teman menemukan kata seperti ini. Diketahui persamaan kuadrat misalkan ya. Jika pembuat nol fungsi dari persamaan kuadrat tersebut adalah bla 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 bla. Berarti si pembuat nol fungsinya itu X-nya gitu ya. Teman-teman jangan terkecoh. Pokoknya kalau menemukan salah satu dari kata-kata ini artinya apa? Dia itu sama dengan X. Oke, biar lebih jelas lagi, kita lihat saja contoh berikut ini. Contoh, misalkan yang pertama, saya punya misalkan diketahui katakanlah persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan di sini tentukan ya apakah nilai berikut merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut atau bukan begitu. Nah, kita akan menentukan sama-sama apakah nilai X yang nanti disebutkan ini ada akar atau bukan. Oke, misalkan yang pertama, saya punya X-nya sama dengan 0. Apakah X sama dengan 0 ini merupakan akar dari persamaan kuadrat? Nah, untuk cara mencari tahunya, kita gampang saja. Balik lagi ke definisi yang tadi, apa itu akar? Akar itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Kalau ada kata-kata memenuhi, artinya apa? Tinggal masukkan saja nilai X-nya ke persamaan kuadratnya. Jadi caranya gimana? Si X sama dengan 0 ini kita cukup masukkan ke sini, ke persamaan kuadratnya. X sama dengan 0 masukkan ke sini, ke X-nya, ganti X-nya. Oke, kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti hasilnya jadi 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 2. Setelah kita hitung hasilnya min 2. Nah, karena X sama dengan 0 ketika
masukkan ke sini hasilnya tidak 0, di sini hasilnya min 2, saya tulis ini tidak sama dengan 0, maka artinya apa? Maka X sama dengan 0 ini dia bukan merupakan akar dari persamaan kuadrat ini. Berarti kalau ini saya tulis berarti dia bukan akar. Nah, begitu. Nah, supaya lebih jelas lagi, oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Misalkan di sini saya punya katakanlah X-nya sama dengan 1. Apakah X sama dengan 1 ini merupakan akar dari persamaan kuadrat? Nah, untuk mengeceknya sama caranya seperti yang tadi. Kita cukup masukkan saja X sama dengan 1 ke persamaan kuadrat ini. Berarti kalau X sama dengan 1, X-nya saya ganti dengan 1, berarti hasilnya jadi 1 kuadrat kurang 1 kurang 2. Hasilnya juga setelah kita hitung hasilnya min 2. Dan dia juga tidak sama dengan 0. Nah, karena X sama dengan 1 ini ketika kita masukkan ke sini hasilnya tidak 0, maka X sama dengan 1 ini juga bukan akar lagi. Oke, kenapa jadinya ini? Oke, nggak masalah. Yang penting dia bukan akar. Intinya seperti itu ya. Oke, contoh berikutnya. Sekarang kita lihat lagi. Yang C, X sama dengan 2. Apakah X sama dengan 2 ini merupakan akar? Yuk kita masukin lagi. X sama dengan 2 kemana? Ke persamaan kuadrat ini. X sama dengan 2 masukkan ya. Berarti 2 kuadrat kurang 2 kurang 2. Berarti hasilnya 0. Nah, ini dia. Ternyata ini hasilnya 0. Nah, karena X sama dengan 2 ini ketika kita masukkan ke persamaan kuadrat ini hasilnya jadi sama dengan 0, maka inilah akar dari persamaan kuadratnya. Berarti yang ini dia adalah akar. Ya, mungkin contoh ini cukup memberikan pencerahan kepada kita bagaimana cara membedakan mana yang akar dan mana yang bukan akar. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas ya, cukup membantu buat teman-teman. Oke, biar lebih jelas lagi kita lihat contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya, misalkan yang nomor 2. Katakanlah saya punya soal seperti ini. Jika katakanlah P adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat, katakanlah persamaan kuadratnya X kuadrat min 7X tambah 2 sama dengan 0 misalkan. Oke, pertanyaannya, katakanlah tentukanlah nilai dari misalkan 2P kuadrat min 14P ditambah 5. Kita akan sama-sama menentukan nilai dari ini. Oke, sekarang kadang-kadang gini, kalau misalnya kita menemukan soal di matematika, kadang-kadang aduh pusing banget ini gimana sih ngerjainnya gitu ya. Terus aduh pusing banget, kok nggak kepikiran gitu ngerjainnya. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin bisa mengerjakan soal di matematika, yang perlu teman-teman lakukan hanya cukup memahami kalimat soalnya saja. Tentu saja teman-teman harus ngerti arti dari setiap kata-kata yang ada di matematika. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti arti katanya, udah pasti teman-teman nggak bisa ngerjain soalnya. Jadi intinya seperti ini. Contoh, misalkan untuk soal ini. Di sini kita punya apa? Jika P adalah salah satu akar. Lihat di sini akar. Balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, ke definisi yang sebelumnya. Apa itu akar? Lihat, akar itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Artinya apa? Karena P ini adalah akar, maka si P ini sebenarnya siapa? X juga gitu. Ya, berarti dia juga X. Artinya karena dia X, maka ketika si X sama dengan P ini kita masukkan, kita substitusi kemana? Ke persamaan kuadrat ininya, maka dia hasilnya pasti sama dengan 0 begitu. Oke, kita masukkan dulu X sama dengan P nya ke sini. Hasilnya jadi apa? Berarti jadi P kuadrat min 7P ditambah 2 sama dengan 0 begitu ya. Kalau misalnya plus 2 nya saya pindah ke kanan, P kuadrat min 7P, berarti ini sama dengan plus pindah ke kanan, jadi negatif 2 begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang ini saya kali 2 boleh ya, saya kali 2, misalnya ini jadi 2P kuadrat, ini juga kali 2 min 14P, ini juga harus dikali 2, berarti jadi min 4. Lah, kenapa harus dikali 2? Oke, teman-teman intinya gini, kalau misalkan teman-teman, tadi step yang pertama teman-teman harus paham arti kata di matematika. Yang kedua, teman-teman juga harus fokus. Kita lihat juga
jangan sampai kebablasan. Teman-teman harus lihat juga apa sebenarnya yang ditanyakan di soalnya. Contoh misalkan di sini, kita kan yang mau kita cari kan ini 2p kuadrat min 14p plus 5. Tadi kita kan punya p kuadrat min 7p. Karena kita mau mencari 2p kuadrat, ya wajar dong kalau misalnya sini saya kali 2 gitu. Nah, tapi karena ruas kiri saya kali 2, maka ruas kanan juga harus dikali 2 biar adil begitu. Nah, sekarang kita lihat lagi, yang ditanya ternyata 2p kuadrat min 14p plus 5. Sedangkan yang kita punya hanya 2p kuadrat min 14p saja. Artinya apa? Yang ini masih kurang 5. Artinya apa? Ya udah, ruas kiri kita tambah 5. Karena ruas kiri ditambah 5, nanti ruas kanan juga harus ditambah 5. Berarti kalau kita tambah 5, yang ini jadi 2p kuadrat min 14p tambah 5. Yang ini tambah 5, berarti hasilnya jadi 1. Nah, berarti inilah jawaban untuk soal ini. Nah, gampang kan? Yang jelas intinya teman-teman harus paham dulu arti dari kata-kata yang ada di matematika. Setelah itu baru teman-teman kerjakan soalnya, uraikan soalnya, dan arahkan ke yang ditanya. Begitu ya? Oke, biar lebih jelas lagi saya punya satu soal lagi untuk bagian ini. Kita lihat dulu contoh soal nomor 3. Nomor 3. Misalkan jika 2 adalah akar dari misalkan persamaan kuadratnya misalkan 2 kurang n x kuadrat ditambah 3 tambah n x min 8 sama dengan 0. Nah, misalkan di sini kita akan tentukanlah nilai dari n-nya misalkan. Oke, balik lagi ke definisi yang tadi. Lihat di sini, jika 2 adalah akar itu apa? Akar itu adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Berarti kalau 2 ini adalah akar, berarti 2 ini sebenarnya siapa? 2 ini sebenarnya adalah x juga. Berarti sekarang si x sama dengan 2 kita tinggal masukkan saja x-nya sama dengan 2 ke mana? Ke persamaan kuadratnya. Mana persamaan kuadratnya? Ke sini. Ganti x yang ada di sini dengan angka 2. Yuk kita sama-sama substitusi 2-nya ke sini. Berarti ini jadi 2 dikurang n ya. Yang ini 2 dikuadratkan hasilnya 4. Ditambah yang ini 3 tambah n. X-nya juga ganti dengan 2. Kurangi 8 sama dengan 0. Yuk sekarang kita sama-sama kali pelangi. Udah cukup. Oke. Sorry. Yuk kita kali pelangi. 2 kali 4 hasilnya 8. Min n kali 4 min 4n. Yang ini juga kali set, berarti jadi 6. Yang ini n kali 2 tambah 2n dikurang 8, hasilnya 0. Sekarang kita jumlahkan unsur-unsur yang sama. Si min 4n ini kita jumlahkan dengan 2n, hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi min 2n. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kita punya 8 kurang 8 habisnya set kita coret saja. Berarti yang tersisa tinggal plus 6. Kita tulis tambah 6 sama dengan 0. Sekarang min 2n sama dengan plus 6 nya pindah terus ke kanan jadi negatif 6. Berarti n nya sama dengan min 6 dibagi min 2, hasilnya min 3. Sorry ya, bukan min 3. Min 6 dibagi min 2 berarti hasilnya 3. Nah, inilah n yang kita cari. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman cukup jelas ya dengan materi ini. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membedakan mana akar, mana yang bukan akar, cukup teman-teman substitusikan saja nilai x-nya ke persamaan kuadrat. Nanti kalau hasilnya sama dengan 0, dia merupakan akar. Kalau hasilnya bukan 0, dia bukan akar persamaan kuadrat. Oke, di bagian selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat.